ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Masih
dapat memasuki ruangan acara. Lanjut kan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta tamu undangan lainnya yang kami hormati. Kami persilakan untuk merapat di tempat duduk yang telah kami persiapkan. Maka kami ucapkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarno. Pertama kali ketemu Pak. Saya ketemu di Ibu gitu terus. Lihatnya di TV. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sutanto, kami persilakan.
Hadirin dimohon memberikan sambutannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Komisaris Utama PT Summarecon Agung Terbuka, Bapak Sucipto Nagaria, kami persilakan. Hadirin dimohon memberikan tepuk tangannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Direktur PT Summarecon Agung Terbuka, Ibu Liliawati Raharjo, kami persilakan. Hadirin mohon berikan tepuk tangannya. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Wali Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta hadirin tamu undangan sekalian. Terima kasih atas kehadiran para hadirin untuk datang pada hari ini, Kamis 25 September 2014 di Kampus Ubara Jaya untuk bersama-sama mengikuti acara pemancangan tiang pertama Gedung Rektorat Ubara Jaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada siang hari ini. Sebagai pembuka acara, yang pertama adalah pembacaan doa, kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Ubara Jaya. Kemudian sebagai acara yang ketiga adalah sambutan Direktur PT Summarecon Agung Terbuka. Kemudian sebagai acara yang keempat adalah sambutan Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti. Dan acara yang kelima yaitu sambutan Kapolri. Dan sebagai acara yang keenam yaitu seremonial penekanan tombol sirine. Dan acara akan ditutup dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada siang hari ini. Kami mensyukuri karunia dan nikmat yang Kau limpahkan, terutama nikmat sehat dan kekuatan yang Engkau berikan sehingga dapat hadir dalam acara pemancangan kebesaran, kekuasaan dan kekuatan yang Engkau limpahkan kepada kami, pengurus Yayasan Brata Bakti, Sivitas Akademika Ubara Jaya, PT Summarecon Agung, sehingga dapat terjalin kerjasama dalam membangun gedung rektorat Universitas Bhayangkara Jaya yang dimulai hari ini. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mengetahui dan maha bijaksana, berilah kesehatan dan kemampuan kepada kami, semua konsultan, kontraktor, dan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan Gedung Rektorat Universitas Bhayangkara Jaya. Semoga dapat berjalan lancar, tepat waktu dan berkualitas. Ya Allah, Ya Sami'u, Ya Basir. Ya Allah yang maha melihat dan maha mendengar, kami mohon semoga dengan dibangunnya Gedung Rektorat Ubara Jaya dapat menumbuhkan semangat baru dalam meningkatkan prestasi akademik dan menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika Ubara Jaya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, curahkanlah keberkahan dan kasih sayang-Mu kepada Bapak Kapolri, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, pengurus Yayasan Brata Bakti, Sivitas Akademika Ubara Jaya, Komisaris dan Direksi PT Summarecon Agung Tbk, Wali Kota Bekasi, seluruh undangan, kontraktor dan pekerja yang terlibat dalam proyek ini. Ya Allah, Ya Waliyu, Ya Nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pelindung, berilah perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Ya Allah,
Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Tuhan kami, yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun. Ampunilah kesalahan kami, kedua ibu bapa kami, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Allah, Ya Tuhan kami, yang Maha menerima doa. Terimalah dan kabulkan atas semua doa dan permohonan kami ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang dan sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Rustarman beserta Jabat Utama Mabes Polri. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Prata Bakti, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sutanto, serta anggota pembina Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Widodo Bidamo, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sujarjo. Yang kami hormati Bapak Sucipto Nagaria, Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk, beserta Ibu Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Ibu Liawati Raharjo, dan seluruh direksi serta staf jajaran PT Summarecon Agung Tbk. Juga yang kami hormati Bapak Irjen Pol Purnawirawan Edi Darmadi. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Prata Bakti, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes S.A. Supati MM, beserta seluruh pengurus dan para komisaris utama serta direktur utama Badan Usaha Yayasan Prata Bakti. Bapak Wali Kota Bekasi yang kami hormati, para wakil rektor, para dekan, direktur pasar sarjana, serta para pejabat Pemerintahan Kota Jaya, seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dengan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, serta kesempatan untuk hadir pada acara groundbreaking Gedung Rektorat Ubara Jaya pada siang hari ini. Dengan rasa bangga dan bahagia, kami Sivitas Akademika mengaturkan selamat datang di kampus Ubara Jaya. Ubara Jaya, kampus Bekasi, yang dibangun pada tahun 2000, dari tahun ke tahun senantiasa mengalami kemajuan dan peningkatan, baik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Sejalan dengan laju pembangunan Kota Bekasi yang tumbuh dengan dan berkembang secara pesat dan luar biasa, membawa dampak yang positif bagi Ubara Jaya yang telah menjadi tujuan pelajar lulusan sekolah menengah atas meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan pilihan jurusan meliputi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, serta program pasca sarjana yang meliputi Magister Hukum dan Magister Manajemen. Saat ini kondisi ketersediaan ruang kuliah sebanyak 40 ruangan dengan kapasitas 50 mahasiswa. Jumlah mahasiswa mencapai 6.266 orang, sehingga saat ini menambah 12 ruang kuliah sementara yang bukan peruntukannya, meskipun dengan fasilitas yang memadai. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah mahasiswa baru mencapai 1.600 per tahun, sehingga dengan rasio diperlukan penambahan sekitar 15 ruangan perkuliahan, ruang tunggu, dan ruang staf fakultas.
Dalam kondisi yang sedemikian, Bapak Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti, Bapak Jenderal Polisi Purnawarman Bapak Sutanto, yang bersahabat, bermitra, dan bersaudara dengan Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk Bapak Susito Nagaria dan Direktur PT Summarecon Agung Tbk Ibu Liliawati Raharjo sangat peduli untuk mendukung dan mengatasi kekurangan tersebut berupa membangun gedung rektorat dan ruang perkuliahan. Untuk itu semua, kami Sivitas Akademika Ubarajaya mengaturkan terima kasih dan pergerakan yang setulusnya. Semoga membawa manfaat bagi pembangunan pengembangan pendidikan khususnya Ubarajaya, serta semoga Tuhan Maha Kuasa membalas amal ibadah Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat. Amin. Selanjutnya dalam acara groundbreaking gedung Rektorat Ubarajaya ini, kami mohon kepada Ibu Liliawati Raharjo, kepada Bapak Sutanto, dan kepada Bapak Kapolri untuk nanti berkenan menyampaikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Setelah itu secara bersama menekan tombol sirine tanda dimulainya pembangunan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan apabila dalam pelaksanaan acara groundbreaking pembangunan Rektorat Ubarajaya terdapat hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Summarecon Agung Tbk. Untuk itu kepada Ibu Liliawati Raharjo kami persilakan. Selamat siang kepada yang terhormat Kapolri Bapak Jenderal Sutanto, Sutarman. Sorry, tegang Pak. Soalnya saya tahu Bapak mau terburu-buru, saya minta cepet gitu, jadinya tegang nih. Ketua Pembina Brata Bakti Bapak Jenderal Pak Sutanto, anggota Dewan Pembina Yayasan Brata Bakti Bapak Jenderal Purnawarman Bapak Widodo Budidarmo, anggota Dewan Pembina Yayasan Brata Bakti Bapak Jenderal Purnawarman Polisi Bapak Rusdi Harjo, para pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Punggung Cahyono yang diwakili oleh Bapak Wakapolda Bapak Sukarno, Ketua Pengurus Yayasan Brata Bakti Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Dr. Supardi, Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi, dan Rektor beserta Civitas Akademia Universitas Bayangkara Jaya, Komisaris Direksi dan Manajemen PT Summarecon Agung Tbk beserta jajarannya, dan seluruh undangan yang saya muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karunia-Nya dan rahmat-Nya hari ini kita dapat sama-sama berkumpul bersama dalam rangka pemancangan tiang pertama pembangunan gedung Rektor Universitas Bayangkara Jaya Bekasi. Adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Summarecon, karena kami memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap Yayasan Brata Bakti yang memiliki keterkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan pada hari ini hadirnya bapak-bapak para pejabat kepolisian yang telah meluangkan waktu juga menjadi sebuah kejutan yang menggembirakan, sekaligus kehormatan yang luar biasa bagi kita. Meskipun secara institusi antara Summarecon dan kepolisian sangat berbeda, namun kami merasa memiliki ikatan emosional terhadap kepolisian Indonesia. Karena lebih dari 16 tahun, terutama sejak saya secara pribadi kenal Bapak Widodo Budidarmo, pihak kepolisian seringkali memberikan bimbingan
dan menjadi teman yang memberikan rasa aman kepada kami. Kami juga banyak mendapat masukan dari Bapak Edi Darnadi, bahkan selepas masa pensiunnya, beliau juga masih bersedia membantu kami dengan duduk dalam jajaran Komisaris Summarecon. Inilah sebuah bukti kedekatan kami dengan pihak kepolisian yang tidak kalah pentingnya tentunya juga teman-teman kepolisian yang selalu memberikan dukungan kepada kami sehingga saat ini. Bapak Sutanto, Bapak Rusdi Harjo, Kapolri Bapak Sutarman, Bapak Dwi Priyatno, Bapak Soehardi Alius, Bapak Khairul, dan bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Oleh sebab itu, ketika Bapak Sutanto menghubungi kami menjelaskan mengenai rencana membangun gedung Rektorat Universitas Bhayangkara Jakarta, kami merasa terpanggil dan dengan senang hati bersedia untuk membantu. Selain kami memang bergerak di industri properti, di mana pembangunan merupakan spesialisasi Summarecon, hal ini sejalan pula dengan kepedulian kami yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan di tanah air. Kami memiliki keyakinan bahwa karakter bangsa dibangun dari dunia pendidikan. Kami juga sangat mendukung berbagai program pengembangan pendidikan. Sebagaimana Bapak Sucipto Nagaria pun terlibat aktif dalam pendirian kembali dan mengelola sekolah terpadu Pahwa, yaitu National Class di Summarecon Serpong, di mana sekolah ini sejak zaman dulu dikenal dengan konsep pengajaran yang mengutamakan dasar budi pekerti kepada seluruh murid-muridnya. Selain mempelajari ilmu pengetahuan, mereka juga dibimbing untuk menghormati orang tua dan juga mencintai tanah airnya Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari gerakan CSR Summarecon, kami juga secara rutin memberikan pelatihan character building terhadap sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah pengembangan kami. Seluruh sumbangsi ini kami berikan dengan harapan agar terwujud masyarakat dan bangsa yang maju, bermartabat, dan memiliki budi pekerti yang baik. Hadirnya Universitas Bhayangkara Jaya ini di Bekasi ini juga sebuah kebanggaan bagi kami. Untuk itu, perkenankan kami memberikan beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi setiap tahunnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih kepada Yayasan Brata Bakti, khususnya Bapak Sutanto yang telah memberikan kesempatan kepada Summarecon untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung rektorat ini, serta kepada pemerintah Kota Bekasi yang juga telah membantu kami dalam pembangunan kawasan Summarecon Bekasi. Akhir kata, kami mohon doa dan restu agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu yang kita harapkan bersama. Serta tentunya Universitas Bhayangkara Jaya ini dapat menghasilkan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter baik, mempunyai budi pekerti yang tinggi, serta mampu membawa Indonesia maju dan terdepan di kancah internasional. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Liliawati Raharjo atas sambutan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti kepada Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sutanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang saya hormati Bapak-bapak mantan Kapolri, dan juga sebagai Dewan Pembina. Saya laporkan sini Bu Pak Cip dan Bu Cip, Dewan Pembina beberapa mantan Kapolri yang sempat hadir beliau,
Pak Awaludin terus sedang melantik AMSI di Bandung. Pak Usmanadi juga ada kegiatan PB Polri di Bandung. Pak Bang Hindarso melaksanakan ibadah haji sehingga nggak bisa hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Syekh Nagaria dan Ibu Liliawati Raja serta jajaran direksi dan komisaris PT Sumaria Kami Akhir Berikutnya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi dan seluruh jajaran pemerintahan di Kota Bekasi. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Kota Bakti beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati juga di sini hadir mantan rektor yang sekarang juga sebagai anggota Kompolnas, Bapak Logan Siagian. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Rektor Ubarajaya beserta seluruh sivitas akademika Ubarajaya. Mengawali sambutan saya dalam silaturahim yang penuh rahmat ini, marilah tiada hentinya kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pemancangan tiang pertama pembangunan gedung Rektorat Ubarajaya di Bekasi dalam keadaan sehat dan penuh akhirat. Bapak Ibu Hadirin sekalian, kiranya kita semua maklumi bahwa indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju, bahkan juga di lingkungan negara-negara ASEAN. Agar bangsa Indonesia mampu bersaing dalam era globalisasi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah suatu keniscayaan, dan hal ini juga sudah disadari oleh semua komponen bangsa Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan formal. Bertolak dari kondisi dan pemikiran tersebut, keluarga besar Polri melalui Yayasan Prata Bakti berusaha untuk terus ikut berperan dalam meningkatkan pendidikan nasional dengan terus berupaya memajukan dan mengembangkan Universitas Bayangkara. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini sudah ada 3 perguruan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Prata Bakti, yakni Ubara Surya dan Kedinasan Bersatu itu sama-sama dikelola oleh Dinas Polri dan Yayasan, dan juga Polri memiliki Yayasan SLB, sekolah luar biasa, untuk membantu anak-anak kita yang cacat, baik tunarungu dan sebagainya. Ini di beberapa tempat kita kelola dah, ada di beberapa kabupaten-kabupaten. Sebagai perguruan tinggi swasta yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Ubarajaya telah berkembang sedemikian pesat. Pada 2 tahun terakhir ini, Ubarajaya di kampus Bekasi Kota telah mengalami perkembangan secara signifikan, terutama menyangkut perkembangan jumlah mahasiswa. Saat ini, mahasiswa Ubarajaya di kampus Bekasi telah mencapai 5.284 orang. Dan tentunya jumlah ini akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan perkembangan nilai akreditasi dan sarana prasarana pendukungnya. Jadi 5.000 lebih mereka kuliah di tempat yang sangat-sangat terbatas ini. Tentunya perlu segera kita bangun itu. Terima kasih Pak Cip. Perkembangan Ubarajaya di Kota Bekasi ini tentunya sejalan dengan perkembangan dan posisi Kota Bekasi sebagai penyangga ibu kota. Kota Bekasi telah maju dengan pesat, berkembang menjadi kota besar dan menyatu dengan ibu kota Jakarta. Kota Bekasi yang memiliki moto atau sesanti sebagai kota patriot, yang berarti semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa. Hal ini sinkron dengan visi Ubarajaya, yaitu menjadi universitas yang berwawasan kebangsaan, berbasis security, forensik, dan ketertiban sosial, guna menghasilkan sumber daya manusia
yang mampu bersaing dengan berperilaku baik. Harus kita sadari bahwa peran Upara Jaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi di Kota Bekasi sangat diharapkan oleh masyarakat. Mengingat jumlah penduduk Kota Bekasi sudah mencapai sekitar 2,5 juta orang. Tolong dikoreksi Pak Wali Kota kalau salah. 2,5 juta. Dengan jumlah pendidikan menengah yang terdiri dari 118 SMU dan 97 SMK, serta jumlah siswa sekitar 90.000 orang. Para lulusan SMU dan SMK ini tentunya memerlukan pendidikan tinggi yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. Mengantisipasi perkembangan tersebut, Yayasan Brata Bakti telah menyusun master plan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Upara Jaya di Kota Bekasi. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan dilandasi niat luhur insya Allah secara bertahap dan berkelanjutan, Yayasan Brata Bakti akan terus mengembangkan semua komponen pendidikan Upara Jaya di Bekasi agar benar-benar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap terap dan mampu bersaing. Namun kami menyadari bahwa kemampuan real dan potensi sumber daya yayasan tidak sebanding dengan keinginan kami. Untuk itu, kami mencoba melakukan pendekatan kepada para pengusaha ataupun pimpinan perusahaan yang kami kenal untuk berkenan menyisihkan sebagian dana CSR-nya guna membantu Upara Jaya di Bekasi untuk wujudkan cita-cita luhurnya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, niat baik dan upaya kami mendapat respon. Hasilnya saat ini bisa kita saksikan bersama beberapa puluh meter di sebelah kiri kita tengah berlangsung pembangunan gedung serbaguna. Dan saat ini kita akan laksanakan acara pemancangan tiang pertama pembangunan gedung rektorat dan perkuliahan sebagai sarana penunjang perkuliahan Upara Jaya di kampus Bekasi. Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian yang hormati, pembangunan gedung rektorat yang baru kita mulai hari ini sepenuhnya atau 100% merupakan partisipasi atau bantuan dari PT Sumarekon Agung Tbk yang memahami dan peduli terhadap upaya IPB dan Gora Besar Polri dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Kita semua berharap semoga pemancangan tiang pertama yang kita lakukan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika Upara Jaya untuk meningkatkan kualitas hasil didik dan juga menjadi mata rantai keberlanjutan atau berkesinambungan bagi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Upara Jaya di kampus Bekasi. Tadi pesan Bu Cek jelas sekali, selain mendidik SDM kita, juga jangan lupa budi pekerti. Mental, moral, akhlak tentunya sangat penting sekali. Nah, tanpa itu apa artinya orang punya kematian? Mohon ini diperhatikan untuk para sivitas akademika, Pak Rektor dan para dekan, para dosen menjadi perhatian. Untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini secara khusus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi kepada Bapak Sucipto Nagaria dan Ibu Liliawati Raharjo beserta jajaran direksi dan komisaris PT Sumarekon Agung Tbk dalam dan hadir yang telah menyumbangkan sebagian dana CSR-nya untuk membangun gedung rektorat dan kuliahan ini. Kami berharap perkembangan Upara Jaya di kampus Bekasi ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi keberadaan dan perkembangan kompleks perumahan dan pusat perbelanjaan di Sumarekon Bekasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Bekasi yang telah merestui pembangunan sarana dan prasarana di kampus Upara Jaya Bekasi ini. Saya harapkan kerjasama yang baik ini bisa kita teruskan di masa-masa mendatang.
Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan dan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, kiranya sekian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan rahmat taufik dan hidayah pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Brata Bakti, Bapak Jenderal Sutanto, dan para pembina Yayasan Brata Bakti. Di sini hadir Bapak Widodo Budidarmo dan Bapak Lusiarjo, Bapak Sucipto Nagaria selaku Komisaris Utama PT Sumarekon, dan Ibu Liliawati, tahunya saya Bu Cipto saja, selaku Direktur Utama serta segenap direksi PT Sumarekon untuk TBK, Bapak Rektor Ubara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang berkesempatan hadir pada acara ini, Pejabat Utama Mabes Polri, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolda, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya hari ini kita akan melaksanakan groundbreaking pemancangan tiang pertama pembangunan gedung Rektorat Ubara Jaya sebagai pengembangan gedung-gedung yang sudah ada. Ibu Bapak sekalian, founding father negara, pendiri bangsa Indonesia ini telah merumuskan 4 tujuan negara. Salah satu di antaranya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang ini adalah merupakan bagian tugas-tugas kepolisian dan aparatur keamanan lainnya. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah tugas-tugas lembaga pendidikan, dan setiap orang warga negara Indonesia saya kira akan selalu peduli. Bahkan pemerintah saat ini menyisihkan anggaran negaranya, APBN-nya 20% dari seluruh jumlah anggaran negara untuk memajukan pendidikan kita ini. Sehingga apa yang kita saksikan bersama dan akan kita laksanakan bersama ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor utama di dalam membangun negeri yang kita cintai. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, kita akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan kita bahkan akan menjadi buruh-buruh di negaranya sendiri, khususnya pada era global saat ini. Oleh karenanya satu kegiatan yang sangat luar biasa hari ini, dan Polri dengan Yayasan Brata Baktinya terus akan konsisten untuk mengembangkan pendidikan ini semampunya, semampu yang kita miliki. Kami beberapa saat yang lalu pernah menjabat Kapolres di Bekasi. Saya bercerita dengan kawasan industri Jababeka dan M2100. Ketika kawasan industri itu ditutup oleh warga sekitar dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan di lingkungan kawasan industri. Tetapi kawasan itu akan selalu berbicara bahwa industri di sini menggunakan high teknologi yang harus diawaki oleh manusia-manusia yang memiliki keunggulan di bidang teknologi. Dari situ saya terbesit bahwa salah satu yang bisa untuk meningkatkan kemampuan yang memiliki teknologi yang cukup tinggi untuk membangun negeri ini dan mengawaki seluruh kawasan industri yang ada harus melalui lembaga pendidikan. Tanpa lembaga pendidikan kita tidak akan mungkin mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus untuk memberikan keterampilan bagi masyarakat Indonesia yang diperlukan untuk lingkungan kita ini. Kita berharap banyak kita akan muncul ide-ide kreatif dari lembaga pendidikan ini untuk mendidik personel-personel, untuk mendidik manusia-manusia, untuk mendidik sumber-sumber daya manusia
yang mampu untuk mengelola lingkungan kita ini. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Sumber daya manusianya 240 juta lebih penduduk Indonesia saat ini. Kita juga memiliki resources yang sangat luar biasa. Kita punya energi, kita punya air, kita punya gas, punya seluruhnya. Dan itu semuanya membutuhkan tenaga-tenaga manusia yang terampil, yang dibekali dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup untuk mengelolanya. Dan sekaligus di-manage dengan sebaik-baiknya sehingga akan berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Oleh karenanya, begitu luar biasanya tugas dan fungsi pendidikan ini. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kita jangan pernah berhenti pada kecerdasan. Karena cerdas adalah salah satu bagian untuk melangkah pada proses-proses selanjutnya dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak akan ada gunanya, tidak akan ada artinya kalau hanya orang itu pandai. Tetapi kalau kepandaiannya tidak mampu digunakan untuk mengolah sumber daya yang ada ini, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan negara Republik Indonesia ini. Tadi saya kira disampaikan oleh Bu Cipto dan Pak Tanto, bahwa membangun sumber daya manusia bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan semata, tetapi ada 3 hal minimal yang harus ditingkatkan di dalam diri manusia ini sehingga menjadi manusia yang unggul. Yang pertama adalah dari faktor afektif kita, dari hati kita yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dada kita ini harus merah putih, hati kita merah putih. Hati kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, kita harus bangga hidup di Bekasi, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Itulah yang harus kita tanamkan, dan kita memiliki budi pekerti yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang Timur yang memiliki sifat gotong royong, saling menolong. Tetapi pasca reformasi tahun 98 yang lalu, sifat-sifat yang tadinya kita sangat toleransi, sangat menolong, sangat bergotong royong, sifat itu lama-kelamaan luntur. Oleh karenanya saya kira perlu lembaga-lembaga pendidikan kembali untuk mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang harus diberikan kepada siswa mulai tingkat awal, tingkat dasar sampai dengan ke tingkat perguruan tinggi. Bahkan kalau perlu kita harus berani keluar dari pakem pendidikan yang ada sekarang ini sehingga kita akan menghasilkan betul-betul sumber daya manusia yang dapat diaplikasikan dengan kehidupan lingkungan kita sehari-hari. Kita juga akan berharap banyak dari perguruan tinggi ini akan muncul peneliti-peneliti handal yang mampu untuk melakukan penelitian terhadap pertanian misalnya. Kita bangga memiliki areal pertanian yang sangat luas, dan pangan adalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi apa kontribusinya sekarang dari perguruan tinggi untuk bisa meneliti? Mungkin kalau selama ini padi itu 4 tahun atau 4 bulan, bisa diliti mungkin hanya 2 bulan. Dan itu padinya unggul, diteliti, dikembangkan dan diberikan kepada petani gratis. Sehingga petani kita akan mampu untuk mengembangkan kehidupannya, yang mampu menopang keberadaan pangan kita yang sangat rentan apabila ada persoalan-persoalan sosial di Republik yang kita cintai. Ini adalah tantangan dari perguruan tinggi yang tentunya memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya pernah bicara di ITB. Saya sampaikan bahwa kepolisian negara saat ini memerlukan satu alat deteksi. Setiap orang membawa narkoba, saya akan tahu bahwa orang itu membawa narkoba. Silahkan diciptakan alat itu dan Polri akan membeli sampai dengan ke tingkat polsek. Anda bisa membuat contoh robot yang bermacam-macam itu, tetapi apa gunanya? Artinya bahwa lembaga pendidikan ini tidak melakukan survei apa teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, teknologi apa yang diperlukan oleh lingkungan kita. Kalau dia membuat robot dan dipertandingkan di luar negeri, nomor 1 kita menang. Hebat, luar biasa. Tapi untuk apa robot itu? Tenaga manusia kita butuh.
Kalau Anda bisa membuat satu teknologi dan alat teknologi yang saya katakan tadi, seseorang membawa narkoba, kemudian lewati alat itu bisa diketahui, terdeteksi bahwa mereka membawa alat narkoba, saya akan membeli sampai dengan ke tingkat polsek saya. Ada 31 Polda, ada 450 lebih Polres, ada 5.700 lebih. Saya harus beli. Anda mendapatkan keuntungan dari teknologi yang Anda ciptakan, dan teknologi itu bermanfaat bagi lingkungan kita. Inilah yang saya sampaikan kepada kawasan industri, sehingga bagaimana kita mendidik sumber daya manusia itu mampu digunakan di lingkungan kawasan industri itu, sehingga begitu lulus dari lembaga pendidikan, mereka mampu untuk bekerja dengan baik, dan itu akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan negara yang kita cintai. Itu salah satu contoh dari lembaga pendidikan yang kita bisa keluar dari pakem. Bahan-bahan ajaran yang harus diberikan kepada masyarakat kita, kepada anak-anak didik kita, sehingga memiliki satu kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengelola lingkungan kita. Ini dari aspek afektif. Di samping itu kita harus memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa, dipadukan antara kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan untuk berbuat, dibarengi dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, dikaitkan dengan kondisi lingkungan kita yang baik, maka kita akan tercipta masyarakat unggul yang akan mampu bersaing di era global saat ini. 2015 adalah masyarakat ASEAN, dan terus kita akan hidup dalam dunia global. Jangan sampai kita akan menjadi buruh-buruh di negeri sendiri karena kita tidak menyiapkan sumber daya manusianya yang baik. Yang tidak kalah pentingnya tentu adalah terkait dengan faktor fisik kita. Sehebat apapun, kalau fisik kita tidak baik, tentu itu akan mengganggu kehidupan kita. Sehingga 3 hal, afektif, kognitif, dan psikomotorik, ini adalah harus digerakkan oleh kita semuanya. Yang setelah itu kita harus mengkaitkan kebutuhan real terhadap lingkungan kita. Jika dalam kondisi ini, saya sangat terima kasih kepada manajemen Smarekon yang telah memberikan sebagian CSR-nya untuk kepentingan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Grata Bakti ini. Ini adalah bagian kecil dari pendidikan kita dan tantangan bagi pendidikan kita untuk terus mengembangkan sumber daya manusia, sehingga kita akan betul-betul mampu untuk menyiapkan human resources kita, untuk mengelola resources yang lain, sehingga apapun yang ada di Indonesia ini, apapun yang ada di lingkungan kita ini, kita bisa manfaatkan demi kesejahteraan dan demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Sekali lagi, terima kasih kepada senior-senior saya yang telah merintis berdirinya Ubara, baik yang ada di Ubara Jaya, Langlang Buana, dan Surabaya. Di Surabaya juga masih menjadi persoalan Bapak, karena masih menggunakan tanahnya Polri. Dalam ketentuan-ketentuan di dalam peraturan Menteri Keuangan, tanah yang digunakan harus disewa dan seluruhnya, dan kita terus harus berjuang di kementerian karena ini adalah untuk kepentingan sosial, jangan disamakan juga dengan masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan juga ke depan Smarekon bisa berkembang di Surabaya, sehingga Ubara Jaya bisa dikembangkan, tidak lagi berada di tanah kepolisian. Kita sebetulnya ikhlas menggunakan tanah itu, tetapi karena aturan yang ada di dalam negeri kita yang kita cintai ini, kita harus tidak boleh keliru sama sekali. Sekali lagi, Bapak Tanto dan seluruh senior kami yang telah merintis perguruan tinggi ini, terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengorbanannya hingga saat ini. Dan tentu ini juga dedikasi dan pengorbanan kita untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Di hadapan kita adalah tantangan yang sangat luas terbentang untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri, kami mohon berkenan berdiri sejenak di atas panggung, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya yaitu seremonial penekanan tombol sirene yang menandakan terpancangnya tiang pertama Gedung Rektorat Ubara Jaya. Dari itu mulai 3, 2, 1. Hadirin, kami mohon untuk memberikan tepuk tangannya, dan dengan demikian kita harapkan bersama pembangunan Gedung Rektorat dan Kampus Universitas Bayangkara Jaya dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baik, kami persilakan merpatinya untuk diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berada di atas panggung. Pelepasan akan kita lakukan secara bersama-sama. Kasih apa? Sawangan itu. Baik, yang pertama oleh Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Sukanto, lalu Ibu Liliawati Raharjo, Bapak Sucipto Nagaria, Bapak Haji Rahmat Effendi, Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Supardi, lalu Rektor Ubara Jaya, dan juga Bapak Kapolri. Pelepasan akan kita lakukan bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin mohon berikan tepuk tangan. Semoga dengan pelepasan ini menjadi penanda bahwa kesuksesan dan juga kelancaran acara akan diiringi dalam acara kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, demikian kita saksikan pelepasan burung merpati, dan selanjutnya untuk sebagai penutup acara ini akan kita lakukan foto bersama. Untuk mohon bergabung di atas panggung. Selanjutnya Direktur PT Summarecon Agung Terbuka Bapak Herman Nagaria, dan Direktur PT Summarecon Agung Terbuka Bapak Adrianto PAD, serta Asisten Direktur PT Summarecon Agung Terbuka Bapak Niko S. Lepar. Kami persilakan. Baik, mohon tunggu sebentar. Kami menunggu kehadiran Pak Niko di panggung. Pak Ben. Dan kami persilakan kepada rekan-rekan dokumentasi untuk mengabadikan momen bahagia ini. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti